Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'du. Teman-teman semua yang sama-sama dirahmati Allah, saudaraku semua. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan semua nikmat yang Allah berikan. Kedua kalinya salawat dan salam telah kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian dari umat yang setia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang khasa'is dakwah. Jadi ciri-ciri dakwah. Jadi ketika kita ditugaskan oleh Allah di dunia ini untuk mendakwahkan Islam, maka ada ciri-cirinya. Bagaimana dakwah ini bisa disebarkan dan bagaimana dakwah ini bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Yang pertama adalah dakwah, cirinya adalah rabbaniyatul rububiyah, rabbaniyatul la ruhbaniyah. Ini ciri yang pertama adalah rabbaniyatun la ruhbaniyah. Jadi berorientasi pada ketuhanan, bukan pada kerahiban. Ini artinya tidak berorientasi pada kekultusan seorang pendakwah. Di semua berorientasi pada Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika kita berdakwah, maka dakwah kita tujukan kepada Allah. Tidak pada diri kita atau mengkultuskan diri kita. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Maka lil basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hikmah wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa ma kuntum tadrusun." Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku." Jadi dilarang di sini untuk mengkultuskan seorang pendakwah. Ya, jadi tidak boleh kita. Ya. Tapi jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu akan mengajarkan Alkitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi setiap kita seharusnya tidak boleh mengkultuskan. Maka dari itu ciri dakwah yang pertama adalah rabbaniyah la ruhbaniyah. Jadi berorientasi pada Allah, tidak berorientasi pada kerahiban atau mengkultuskan para pendai, para pendakwah. Yang kedua adalah islamiyatun qabla jam'iyah. Jadi mengedepankan Islam sebelum organisasi. Jadi Islam itu diutamakan, gitu ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi yang diutamakan di sini adalah keislaman. Maka kita bersatu ketika berdakwah, maka Islam lebih diutamakan daripada organisasi yang kita miliki. Maka ketika kita ikut organisasi, ya, cirinya dilihat sesuai dengan prinsip keislaman, dakwahnya dilihat sesuai dengan prinsip keislaman Al-Quran dan Sunnah, atau bertentangan dengan itu. Ya, maka ini penting buat kita ketika kita berdakwah. Ini ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah syamilatun ghairu juz'iyah. Komprehensif, tidak parsial. Maka ketika kita berdakwah, cirinya adalah komprehensif, mencakup semua bidang. Bukan hanya bidang keagamaan saja, tetapi juga bidang ekonomi yang umat perlu dibangun. Atau juga bidang politik, bagaimana kita menyeru kepada saudara-saudara muslim kita untuk berpolitik yang baik, memilih wakil rakyat yang baik, memilih pemimpin yang baik. Ini adalah satu konsep dakwah yang diberikan oleh Rasulullah, bahwa kita harus berpolitik, berekonomi, kemudian beragama tentunya dengan nuansa keislaman, karena sudah terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta para contoh para sahabat. Ini yang ketiga. Yang pertama rabbaniyah la ruhbaniyah. Yang kedua islamiyah qabla juz'iyah, syamilatun ghairu juz'iyah. Kemudian yang keempat mu'asiratun ghairu taqlidiyah, modern atau aktual,
ya, dan tidak kuno. Maka dakwah harus selalu memberikan inovasi, dakwah harus selalu memberikan solusi terhadap perkembangan zaman. Bagaimana umat ini diberikan terobosan-terobosan agar agar dakwah, agar Islam tersebar baik ya ke masyarakat modern atau sekalipun ke masyarakat primitif, ke kota ataupun ke desa. Dengan berbagai macam cara, thariqah yang sudah tentunya kita saring mana yang baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, berdasarkan maslahah mursalah, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berikutnya adalah mahalliyah wa alamiyah, jadi lokal dan internasional. Jadi dakwah kita harus bersifat lokal dan internasional. Kenapa? Agar ya dakwah ini memiliki dampak atau ekses yang besar terhadap perkembangan Islam, bukan hanya di tempat kita tapi di seluruh dunia. Ini tercermin ketika haji, bagaimana para pejuang kemerdekaan kita ketika haji ya pulang dari haji membawa pemikiran, membawa konsep, membawa dakwah yang baik diterapkan di masyarakat kita, sehingga apa-apa yang didapatkan itu bisa diterapkan di dalam kehidupan kita, kehidupan tanah air kita. Jadi dakwah kita harus bersifat lokal dan internasional. Jadi ilmiah, mahalliyah wa alamiyah. Ini yang kelima. Yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ilmiah tau'iyah islamiyah, al-wa'i al-islami. Yang pertama ilmiah. Jadi dakwah yang kita sampaikan harus ilmiah, harus sesuai dengan kaidah agama, sesuai dengan ilmu, tidak hanya basa-basi atau tidak hanya perkataan si A, perkataan si B, tapi berdasarkan ilmiah, berdasarkan tauris atau sudah terstruktur dengan baik ya, ilmunya, tersambung ilmunya dengan Rasulullah SAW. Jadi ini pentingnya ilmiah. Kemudian yang berikutnya adalah tau'iyah islamiyah, memberikan kesadaran Islami. Jadi tujuan berdakwah adalah memberikan kesadaran bagaimana umat itu kembali kepada Islam, kembali melakukan ibadah, aktivitas muamalah, kemudian aktivitas yang lain berdasarkan keislamannya. Mereka bangkit ya dari tidurnya yang panjang ya dalam berdakwah, kemudian ikut berdakwah menyebarkan agama ini. Ini yang tau'iyah Islamiyah. Yang berikutnya al-wa'yu ya Islami, kesadaran Islam. Jadi memberikan kesadaran berpolitik, kesadaran ekonomi dan kesadaran yang lain kepada masyarakat Islam tentunya, pada para daerah-daerah kita tentunya. Ini ciri yang kelima ya. Yang keenam, ciri yang keenam. Kemudian ciri yang ketujuh adalah basiratul islamiyah. Jadi memberikan pandangan keislaman. Jadi kita berikan bagaimana wawasan-wawasan tentang keislaman, bagaimana wawasan fikih tentang mazhabul arba' atau bagaimana tentang qiraah sab'ah kalau bagian qiraah kita berdakwah. Dimanapun tempatnya kita berikan wawasan-wawasan keislaman yang sudah tentunya tsaqafah Islamiyah yang kita kuasai. Bagi para pendai wajib untuk mempelajari ini. Karena apa? Memberikan perkembangan, memberikan pemikiran keislamannya kepada masyarakat. Basiratun Islamiyah. Ini yang ketujuh. Kemudian yang berikutnya adalah Manna'atul Islamiyah, kebebasan, kekebalan Islam. Jadi Manna'ah Islamiyah itu kekebalan Islam. Jadi bagaimana ketika dia berdakwah memiliki ya kekebalan, artinya apa? Ketika kita sampaikan dia akan mantap dalam hatinya. Ma'rifatul mabda', ya memahami prinsip. Jadi ketika kita dakwah, apa yang kita sampaikan harus ma'rifatul mabda', memahami prinsip agama ini. Kemudian ma'rifatul fiqrah, memiliki pengetahuan terhadap fiqrah Islami. Kemudian ma'rifatul minhaj, mengetahui pedoman. Ya, kemudian iradatul qawiyah, kemampuan yang kuat, kemauan yang kuat. Kemudian al-wafa'u tsabit, ya, kesetiaan yang kokoh.
Jadi bagaimana seorang yang kita sampaikan dia mempunyai kesetiaan yang kokoh terhadap agama ini, terhadap Islam ini. Kemudian ruhul badli, kesadaran berkorban. Nah ini penting. Ya, bagaimana ketika hari raya kurban atau ketika ada ujian di dalam dakwah, dia selalu berkorban untuk kepentingan agama ini. Ketika ada musibah, dia selalu ada. Ketika ada bencana, dia selalu ada. Ketika saudara-saudara kita di Palestina dihujami oleh bom atau dihujami yang lainnya oleh Israel, dia membencinya dan dia berdoa untuk saudara-saudaranya. Nah ini penting buat kita, bagaimana ruhul badal, ya, kesadaran berkorban ini muncul. Minimal dia mendoakan saudaranya. Nah, kemudian ketika ma'rifatul mabda, kemudian ma'rifatul fiqh dan ma'rifatul minhaj, itu akan menghasilkan, ya, al-isti'ab an-nadhari, penguasaan teoritis. Jadi dokumen tentang keagamaan, dokumen tentang akidahnya dia paham betul dan bisa disampaikan untuk orang lain ketika suatu saat nanti dia berdakwah. Kemudian iradatul quwwah dan wafa'ul thabit, jadi kemauan yang kuat dan kesetiaan yang kokoh ini akan menghasilkan isti'abul ma'nawi, penguasaan moral. Jadi kalau sudah umat Islam dia kuat ini, maka moralnya, akhlaknya terjamin di lingkungannya. Kemudian harakatul mustamirah, ya, pergerakan berkelanjutan dan ruhul badal ini akan menghasilkan isti'abul amali, penguasaan amal. Jadi dia selalu bergerak, dia selalu beribadah dimanapun kondisinya. Ini karena mempunyai harakatul mustamirah dan ruhul badal. Ini penting disampaikan bagi seorang pendakwah. Yang terakhir adalah, ciri yang terakhir adalah inqilabiyah ghairu tarqiyah. Ya. Jadi perubahan total, bukan tambal sulam. Jadi dakwah itu harus total berubahnya. Jadi bagaimana tahapan-tahapan kita mempunyai khutut, mempunyai tahapan-tahapan dalam berdakwah, sehingga pada puncaknya nanti setiap yang kita dakwahi, setiap yang kita sampaikan ini berubah dengan baik gitu ya. Menjadi al-furqan, pembeda antara hak dan batil, dia tahu, kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya ini yang kita harapkan, ya. Ada beberapa ciri dakwah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berdakwah dengan ciri-ciri tadi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan amal jariah buat apa yang kita dakwahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa billahi taufiq wa ridha wal inayah, wallahu musta'an, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.